Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, Ibu hari ini akan menyampaikan materi seni batik mengenai batik kayu. Nah, Ibu kemarin sudah memberikan inti materi dari batik kayu. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan lebih dalam mengenai batik kayu ini seperti apa. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas mengenai batik. Saat ini batik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, misalkan penggunaan dalam kebutuhan sehari-hari, kemudian barang yang digunakan sebagai hiasan, kemudian batik kayu sebagai benda pakai. Nah, mari anak-anak kita mengenal mengenai jenis kayu sebagai bahan baku kerajinan batik. Ada apa saja? Yang pertama ada kayu mahoni. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk, mebel, dan furniture. Nah, yang kedua adalah ada kayu jati putih. Kayu ini banyak digunakan pengrajin ukir karena teksturnya yang halus dan pori-pori rapat, sehingga baik untuk produk furniture atau perabot lainnya. Nah, yang ketiga ada kayu sengon. Nah, kayu ini dimanfaatkan dalam pembuatan kerajinan kayu. Selanjutnya, kayu pulai. Kayu pulai ini biasanya bisa digunakan dalam pembuatan peti, korek api, hak sepatu, cetakan beton, selongsong pensil, bubur kertas, wayang golek, dan topeng. Selanjutnya ada kayu waru. Kayu ini memiliki warna kelabu biruan, ungu kecoklatan, semu ungu, serta kehijau-hijauan. Nah, salah satu keunggulannya adalah tahan berada di dalam tanah. Gambarnya seperti ini, anak-anak bisa melihatnya. Kemudian ada kayu sono keling. Nah, di sini banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Kemudian bisa digunakan perlengkapan rumah, baik untuk lantai maupun furniture. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap membuat batik kayu. Tahap-tahapnya ada apa saja? Yang pertama yaitu membuat pola. Membuat pola ada dua, anak-anak bisa melihatnya. Salah satunya di sini contoh gambarnya adalah membuat pola langsung di kayu, namun pertama kali yaitu menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian baru dicanting dengan malam atau lilin. Nah, yang kedua contohnya ada di sini. Nah, di sini yaitu kayu langsung dibatik, kemudian dicanting dengan malam. Nah, ini contoh gambarnya, anak-anak bisa melihatnya. Kemudian tahap kedua yaitu mencanting. Sebelum mencanting, anak-anak perlu mempersiapkan kompor dan wajan yang berisi malam atau lilin yang sudah siap. Nah, di sini kemudian anak-anak bisa melakukan kegiatan mencanting. Yang pertama yaitu ngelowongi. Ngelowongi ini merupakan proses menempelkan malam menggunakan malam carian atau kelowongan. Yang kedua, ngisen-iseni. Nah, selesai tahap ngelowongi, kemudian anak-anak bisa ngisen-ngiseni atau ngedrik. Ngedrik ini apa? Ngedrik ini yaitu membuat isen-isen pada ornamen pokok dan ornamen pengisi. Tahap selanjutnya yaitu nembok. Nembok ini apa? Nembok ini proses menutup bagian tertentu dengan malam agar tidak terkena warna. Nah, di sini ada beberapa contoh canting. Nah, contohnya di sini yaitu
canting kelowongan. Nah, canting ini cucunya lebih kecil daripada canting tembok. Nah, untuk ngisen-ngiseni ini cantingnya lebih kecil lagi daripada keduanya. Nah, di sini ada cucunya, ada yang 2, kemudian 3, bahkan 4. Nah, anak-anak bisa melihatnya ya. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Nah, pewarnaan ini ada 2, yaitu pewarna alam dan pewarna kimia. Nah, pewarna alam ini bisa didapatkan pada bagian tumbuhan, yaitu bagian buah, akar, daun, atau kulit pohon. Nah, di sini contohnya seperti daun suji, kemudian daun dari pohon jati, kemudian ada kulit manggis, kunir, dan lain sebagainya. Nah, untuk zat pewarna kimia bisa didapatkan dengan warna dari naptol, indigosol, rapid, ergan soga, kopel soga, krom soga, dan prosion. Nah, tahap yang keempat yaitu melorot. Nah, prosesnya bisa anak-anak lihat di gambar ini, yaitu prosesnya menghilangkan malam yang menempel atau melapisi kayu. Nah, di sini bahan untuk melorot ada air panas yang masih mendidih di atas tungku dan soda abu. Fungsi dari soda abu ini untuk menghindari terjadinya penempelan ulang malam di permukaan kayu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan contoh mengenai media kerajinan batik kayu yang bisa anak-anak dapatkan di sekitar kalian, yaitu yang pertama ada piring kayu dan yang kedua adalah tetelan kayu. Nah, anak-anak bisa mendapatkan media ini ketika piring kayu dan tetelannya ini masih polos, kemudian anak-anak bisa menggambarnya langsung, menggambar polanya, kemudian dicanting, kemudian diwarna seperti itu. Anak-anak, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, anak-anak silakan berkarya dan berkreasi dengan media yang bisa anak-anak dapatkan di sekitar rumah masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube SMP Batik. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.